Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel R Story. Di video kali ini ada cerita horor tentang pengantin Jawa. Bagaimanakah keseruan kisahnya? Kita simak ceritanya berikut ini. Sebenarnya tidak ada yang terlalu istimewa dari kampung Mojosari. Penduduknya mayoritas bertani. Para pemudanya kebanyakan pengangguran yang setiap hari hanya nongkrong di pos ronda. Kampung itu sama sekali tidak terkenal. Bayi yang lahir di sana seakan sudah ditentukan garis kehidupannya. Ya, apalagi kalau bukan menjadi orang melarat. Namun, ada hal yang tak lazim di kampung Mojosari. Pernikahan di kampung itu hanya bisa dilakukan tengah malam. Tidak ada keramaian, apalagi pesta meriah. Orang-orang di kampung Mojosari malah takut kalau ada yang menikah di kampung mereka. Seperti yang terjadi malam itu, semua orang menutup pintu rumah mereka rapat-rapat karena tahu kalau akan ada orang yang menikah di sebuah rumah kayu yang lebih pantas disebut gubuk. Digelar sebuah pernikahan sederhana. Gubuk itu bukanlah rumah si mempelai wanita atau pria, tapi memang pernikahan di kampung itu hanya boleh dilakukan di dalam gubuk tersebut. Hanya ada satu kamar di sana yang tidak boleh dibuka oleh siapapun, kecuali Ki Suratman, tetua di kampung itu. Setiap ada yang menikah, maka di dalam gubuk itu akan terdengar suara jeritan wanita yang pasti membuat siapapun yang mendengarnya bergidik ngeri. Anjani, seorang mempelai wanita, sudah didandani dengan sangat cantik. Dia memakai gaun adat Jawa berwarna hitam dengan pernak-pernik berwarna emas yang menghiasi pakaiannya. Bima, sang mempelai pria, juga tidak kalah gagah. Dia juga memakai pakaian adat Jawa. Tubuhnya tinggi besar, kulitnya sawo matang. Dia bukan orang Mojosari. Dia seorang pebisnis kopi dari kota yang awalnya hanya mencari hasil panen kopi di Jawa Timur. Hingga akhirnya Bima sampai di Mojosari dan bertemu dengan Anjani. Di dalam gubuk itu hanya ada kedua mempelai, orang tua mereka, dan seorang penghulu yang tak lain adalah Ki Suratman. Sebelum akad dilangsungkan, Ki Suratman yang juga berpakaian adat Jawa berjalan ke arah kamar. Dia membawa semangkuk air garam di tangan kanannya. Bibirnya bergetar mengucapkan mantra yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Dia letakkan mangkuk itu di depan pintu yang terlihat sudah sangat usang. Tangan kanannya merogoh sebuah kunci. Pintu itu dikunci menggunakan rantai. Ki Suratman membukanya. Dia masuk seorang diri ke dalam kamar itu. Di dalam sana tampak gelap sekali. Bau busuk menguar menusuk hidung Ki Suratman. Lampu 5 watt yang berkedip-kedip dinyalakan, dan tampaklah sesosok wanita berpakaian pengantin yang kedua kakinya dipasung menggunakan balok kayu berukuran besar. Kedua pergelang kakinya lecet dan berdarah. Rambutnya kusam dan sangat panjang, seperti sudah bertahun-tahun tidak dipotong. Tubuhnya kurus kering, giginya hitam, mulutnya juga bau busuk. Wajahnya kotor sekali. Maklumlah, wanita itu tidak pernah dimandikan. "Kanti, doakan warga kita mau menikah," kata Ki Suratman sambil menatap si Kanti. Kanti malah tersenyum dingin. Perlahan dia mendongak ke wajah Ki Suratman. "Salah siji, saka wonge mesti mati," katanya. "Ojo ngomong kaya ngono. Anjani kuwi isi ana hubungan keluarga karo aku," timpal Ki Suratman, memberitahu Kanti kalau sang pempelai wanita masih ada hubungan keluarga dengannya. Setelah itu dia menaburkan air garam dari mangkuk pada luka di pergelangan kaki Kanti. Hal tersebut membuat wanita itu berteriak kesakitan.
Itu merupakan salah satu ritual agar kedua mempelai selamat dari mara bahaya. Setelah itu, Ki Suratman memadamkan kembali lampu kamar dan mengunci pintunya. Dia duduk di hadapan kedua mempelai. Bima dan kedua orang tuanya tampak tegang sekaligus ketakutan dengan apa yang mereka dengar saat ini. Kanti masih berteriak kesakitan sambil meracau tidak jelas. "Itu siapa, Ki?" tanya Bima. "Dia Kanti." "Kenapa dia dikurung, Ki?" tanya ayahnya Bima. "Ceritanya panjang. Lain kali akan aku ceritakan. Sekarang kita lanjutkan saja pernikahan ini," kata Ki Suratman. "Tapi kami berdua sudah aman kan, Ki?" tanya Anjani si mempelai wanita. "Tentu saja, aku sudah melakukan semua ritualnya," jawab Ki Suratman. "Kenapa kita harus menggelar pernikahan tengah malam seperti ini, Ki?" tanya ibunya Bima. "Di Mojosari memang harus kayak gini. Kalau nikahnya siang, salah satu dari mempelai bisa celaka." Ki Suratman menjawabnya sambil senyum ramah. Kedua orang tua Bima mulai tidak tenang. Dia takut kalau terjadi sesuatu pada anaknya. Kalau tahu begini, mungkin saja mereka tidak akan mengizinkan Bima menikah dengan orang Mojosari. Sesaat setelah Bima mengucapkan akad nikah, pintu kamar Kanti bergetar hebat. Dari dalam kamar itu, terdengar suara Kanti tertawa terbahak-bahak. "Dekne bakal dadi koncoku," Kanti berteriak. Siapa yang akan menjadi temannya? Apakah itu sebuah ancaman bagi kedua mempelai? Semua orang yang ada dalam gubuk itu ketakutan, kecuali Ki Suratman. Dia bangkit kemudian mendekat ke arah kamar Kanti. Pintu itu berhenti bergetar. Suara Kanti juga tidak terdengar lagi. Ki Suratman kembali duduk di hadapan kedua mempelai. Ia berkata kepada mereka kalau semuanya masih aman terkendali, tapi mereka tetap saja ketakutan dan sangat cemas. "Tolong, ceritakan yang sebenarnya, Ki. Apa yang terjadi di kampung Mojosari ini?" tanya Bima. Bima menatap wajah Ki Suratman. Pertanyaan itu cukup mewakili rasa penasaran kedua orang tua Bima. Sebelum Ki Suratman bercerita, dia menoleh ke arah Anjani dan kedua orang tuanya yang sudah sepuh. Anjani malah tertunduk lesu. "Ceritakan saja, Ki," kata Bapak Anjani. Ibu Anjani juga mengangguk kepada Ki Suratman. Ki Suratman menarik nafas dalam-dalam, kemudian menghembuskannya perlahan. Dia mulai bercerita. "Dulu, di Mojosari ini ada seorang dukun yang sangat disegani. Dia bisa menyembuhkan berbagai penyakit, membuat penglaris usaha, bahkan bisa mendatangkan jodoh seseorang," ujar Ki Suratman. Dia mengubah posisi sila terlebih dahulu sebelum melanjutkan cerita. "Lalu, Ki?" tanya ayah Bima penasaran. Ki Suratman menarik nafas. "Sayangnya, dukun itu malah melakukan ritual terlarang yang menyebabkan kampung ini dikutuk." "Ritual apa, Ki?" tanya Bima. "Muji setan," jawab Ki Suratman. "Itu ritual untuk apa, Ki?" Bima semakin penasaran. "Awet muda. Dukun itu percaya dengan janji-janji setan dan ingin hidup abadi. Akibatnya kampung kami terkutuk. Setiap ada orang kampung Mojosari yang menikah, beberapa hari kemudian salah satu dari mempelai itu pasti akan mati. Kami sudah mencoba untuk melangsungkan pernikahan di luar Mojosari, tapi tetap saja sama. Salah satu mempelai pasti mati. Entah itu sakit atau kecelakaan," jelas Ki Suratman. "Batalkan saja pernikahan ini, Ki. Bima, ayo kita pulang." Mendengar cerita Ki Suratman, ayah Bima langsung menarik lengan anaknya. "Ceraikan istrimu malam ini juga," tambah ibu Bima. Anjani tertunduk sambil menangis sesenggukan di pelukan kedua orang tuanya. Yang dia takutkan ternyata terjadi. Dari awal, Anjani sengaja tidak memberitahu Bima tentang rahasia kampung Mojosari. Dia takut Bima tidak mau menikahinya. "Enggak, Bu. Aku sudah terlanjur sayang sama Anjani," tutur Bima. Dia menatap ibunya dalam-dalam.
Cari perempuan lain saja. Ini kampung setan. Nanti kamu celaka, bentak ayah Bima. Cukup, Ki Suratman berdiri. Wajahnya kini penuh emosi. Itu membuat semua orang di ruangan terdiam dan hanya menyisakan suara tangis Anjani. Kedua orang tua Anjani tidak banyak cakap karena mereka sudah sangat tua. Mojosari bukan kampung setan. Kalau kalian tidak mau menikahkan anak kalian dengan Anjani, ya silahkan, ceraikan. Tapi ingat, Bima sudah pernah melakukan akad dengan orang Mojosari. Dan aku akan lepas tangan kalau nanti ada hal buruk yang menimpa anak kalian, ujar Ki Suratman. Bajingan, ayah Bima merenggut baju Ki Suratman. Buru-buru Bima menahan ayahnya itu. Dengarkan Bima, ayah, nada suara Bima meninggi. Apapun yang terjadi, Bima tidak akan menceraikan Anjani. Lagi pula, ayah sama ibu tenang saja. Selama kita menuruti arahan Ki Suratman, Bima yakin semua akan baik-baik saja. Iya kan, Ki? Bima menoleh ke arah Ki Suratman. Dengan tenang, Ki Suratman menganggukkan kepalanya. Ceritaku belum selesai, kalian sudah marah saja. Dengarkan dulu sampai selesai. Ki Suratman kembali duduk bersila. Kalian semua jangan khawatir. Selama kita melakukan ritual pernikahan ini dengan benar, aku yakin kedua mempelai akan baik-baik saja. Ayah Bima mengatur nafasnya. Dia sebisa mungkin menahan emosi. Dia lalu bertanya kepada Ki Suratman soal dukun yang membuat petaka kampung Mojosari. Di mana dukun itu sekarang, Ki? Ki Suratman menoleh ke arah kamar Kanti. Dia lalu berkata dengan perlahan, dukun itu adalah Kanti. Dia ada di dalam kamar itu, tunjuk Ki Suratman. Kalau memang dia dukunnya, kenapa warga kampung ini tidak langsung membunuhnya saja, Ki? Semakin lama semakin banyak pertanyaan yang bermunculan di kepala Bima. Kalau kami membunuhnya, kami khawatir Kanti malah jadi setan dan meneror warga kampung. Jadinya kami biarkan dia hidup dan kami pasung agar dia tidak bertindak macam-macam, jelas Ki Suratman. Tidak lama setelah Ki Suratman berbicara, terdengar suara derit balok kayu seperti diseret, disusul dengan suara ketukan dari dalam pintu kamar Kanti. Sebaiknya kita pergi dari gubuk ini, saran Ki Suratman. Kedua orang tua Bima keluar lebih dulu dari gubuk itu tanpa berkata apapun kepada anaknya. Bima, Anjani, dan kedua orang tuanya menyusul dari belakang. Dan Ki Suratman yang paling terakhir keluar dari gubuk. Dia memadamkan lampu gubuk dan mengunci pintunya dengan rantai. Di dalam kamar Kanti gelap gulita. Perempuan itu menggerak-gerakkan kedua kakinya. Dia juga menggoyangkan tubuhnya perlahan. Kemudian tersenyum mengerikan. Air liurnya menetes ke sembarang arah. Kemudian Kanti berkata dengan suara serak dan pelan, Anjani, desis Kanti. Keesokan paginya, kampung Mojosari masih tampak mencekam. Para pemuda yang biasanya sepagi ini sudah nongkrong di pos ronda, memilih berdiam diri di rumah. Mungkin karena semalam ada orang yang menikah di gubuknya si Kanti. Mereka yakin kalau pernikahan di kampungnya itu membawa sial. Jadi biasanya mereka akan mengurung diri di rumah selama 3 hari. Lain halnya dengan Ki Suratman. Dia tidak percaya dengan mitos itu. Sepagi ini dia sudah berada di kandang kuda miliknya. Setiap pagi Ki Suratman memang rajin memandikan kuda kesayangannya. Di rumahnya Ki Suratman tinggal berdua dengan pembantunya, yaitu Mbok Hafsah. Walau sudah tua, Mbok Hafsah masih tampak lincah dan cekatan kalau diperintahkan oleh Ki Suratman. Selain membersihkan rumah majikannya, Mbok Hafsah juga rutin mengantarkan makanan untuk Kanti. Tidak seperti warga kampung lainnya, Mbok Hafsah sama sekali tidak takut kepada Kanti. Dia sudah terbiasa berinteraksi dengan perempuan malang itu. Mbok Hafsah, panggil Ki Suratman. Tangannya masih sibuk menggosok tubuh kuda dengan sikat. Iya, Ndoro, sahut Mbok Hafsah. Dengan tergopoh-gopoh, dia muncul dari dapur. Kanti sudah dikasih makan, tanya Ki Suratman tanpa menoleh ke arah Mbok Hafsah. Belum, Ndoro, jawab Mbok Hafsah sambil tertunduk.
"Ya sudah, sana kasih makan," ujar Ki Suratman. "Baik, Doro." Bu Hafsah segera beranjak ke dapur lagi. Sesaat kemudian, dia muncul kembali dengan membawa rantang nasi. Dia lalu pergi ke gubuknya Kanti. Bu Hafsah sebenarnya kasihan melihat kondisi Kanti. Dia ingin sekali memandikan perempuan malang itu, tapi Ki Suratman melarangnya. Sesampainya di depan gubuk, Bu Hafsah membuka rantai yang membelenggu pintu gubuk. Dia pun masuk ke dalamnya. Dilanjutkan dengan membuka rantai pintu kamar Kanti. Pintu itu perlahan dibuka menimbulkan suara derit yang nyaring. Seketika saja rantai yang dibawa Bu Hafsah jatuh. Nasi dan tempe tumpah acak-acakan. Tanpa pikir panjang lagi, dia langsung lari sekuat tenaga untuk memberitahu Ki Suratman. Tidak sampai 10 menit, Bu Hafsah sudah sampai di halaman kandang kuda Ki Suratman. Dia tidak langsung berbicara, nafasnya tersengal-sengal. Bu Hafsah memegang kedua lututnya. Dia kelelahan karena lari dengan seluruh tenaga yang dia punya. "Doro, kantin Doro," kalimatnya terputus-putus. "Kamu itu kenapa, Mbok? Ada apa sama si Kanti?" Ki Suratman juga ikut panik. "Kanti hilang, Doro." Akhirnya kalimat itu keluar dari mulut Bu Hafsah. "Hah? Hilang? Yang benar kamu, Mbok. Sumpah, Doro, saya nggak lihat Kanti di kamarnya. Bahkan balok pasungnya juga hilang." "Bangsat," ucap Ki Suratman. Dia masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil sebuah keris. Pastilah itu keris sakti. Dulu keris itu pernah dia gunakan ketika menangkap Kanti. Ki Suratman pergi ke gubuk Kanti, dan benar saja yang dikatakan Bu Hafsah. Si Kanti menghilang, bahkan balok pasungannya juga hilang. Ini aneh. Tidak butuh waktu lama, kabar tentang hilangnya Kanti langsung menyebar ke seluruh warga kampung Mojosari. Kabar itu membuat mereka panik dan ketakutan. Jadi selama Kanti dikabarkan hilang, kampung itu seketika tambah sepi. Hanya orang-orang pilihan Ki Suratman saja yang berkeliaran setiap malam untuk mencari keberadaan Kanti. Tidak terkecuali dengan Bima dan Anjani. Sudah beberapa hari ini mereka berdiam diri di rumah. Bima sudah punya rencana akan membawa Anjani ke kota. Dia yakin kehidupan mereka di sana akan lebih nyaman ketimbang di Mojosari. Malam itu, Anjani sedang mematuk diri di depan cermin sambil menyisir rambutnya yang panjang. Bima masuk ke dalam kamar dan langsung menyentuh kedua pundak istrinya itu. Dari pantulan cermin, Bima perhatikan paras istrinya yang cantik. Anjani pun tersenyum. Bima kemudian memeluk istrinya, kemudian membaringkannya di atas kasur. Namun, baru saja Bima hendak merangkul istrinya, tiba-tiba saja Anjani berteriak. Dia melihat bayangan Kanti terpantul di cermin. "Kenapa sayang?" tanya Bima kaget. "Tadi ada Kanti di cermin." Napas Anjani terengah-engah. Raut wajahnya sangat ketakutan. "Mana? Gak ada kok," kata Bima. Bayangan itu menghilang. Padahal jelas-jelas Anjani baru saja melihat Kanti berpakaian pengantin sedang berdiri di cermin. Anjani juga melihat kalau kedua kaki Kanti masih dipasung. Sesaat setelah Anjani melihat bayangan Kanti, tiba-tiba dia meringis kesakitan. Tangannya mencoba menggapai-gapai punggungnya yang terasa ada sesuatu. "Ada apa sayang?" "Punggung aku sakit," jawab Anjani sambil meringis. Bima kemudian memeriksa punggung istrinya. Dia menemukan benjolan kecil sebesar biji kelereng di punggung istrinya sebelah kanan. "Ada benjolan. Besok kita periksa ke dokter ya." Bima menutup kembali baju istrinya. Semalaman suntuk, Anjani tidak bisa tidur. Benjolan di punggungnya seakan bergerak-gerak, bikin ngilu dan perih. Beberapa kali dia membangunkan suaminya karena rasa sakit itu semakin parah. Keesokan paginya wajah Anjani pucat, tubuhnya juga sangat lemas. Tanpa pikir panjang lagi, Bima minta izin kepada orang tua Anjani untuk membawanya ke kota. Benjolan di punggung Anjani harus diperiksa oleh dokter spesialis. Jam 9 pagi,
Bima dan Anjani sudah berkemas. Mereka berangkat menggunakan mobil SUV. Sambil menyetir, sesekali Bima memperhatikan istrinya yang semakin pucat itu. Dia khawatir kalau nanti benjolan itu tidak bisa disembuhkan secara medis. Sesaat sebelum mobil mereka keluar dari kampung Mojosari, tiba-tiba Bima melihat Kanti berdiri di antara pohon bambu di pinggir jalan. Bima menelan ludah. Dia mencoba untuk tenang dan tetap fokus menyetir mobil. Bima punya rumah di kota metropolitan. Rumah itu dia beli 2 tahun lalu dari seorang pengusaha tambang batu bara. Setelah resmi menjadi miliknya, Bima mengubah rumah itu menjadi nuansa Jawa. Maksudnya biar dia merasa ada di kampung halaman. Bagian depan rumah itu dibuat seperti rumah joglo dengan hiasan lampu khas Jawa di depannya. Di beranda rumah itu ada kursi dan meja yang terbuat dari kayu jati. Sebenarnya rumah ini jarang sekali Bima tempati. Malumlah, dia itu adalah seorang pebisnis kopi. Jadi dia lebih sering tinggal di luar kota ketimbang di rumah mewahnya itu. Selama Bima berada di luar kota, rumah itu hanya dijaga oleh seorang satpam. Itu pun hanya menjaga keamanannya saja. Urusan bersih-bersih itu bukan tanggung jawabnya. Karena itulah, ketika pertama kali Anjani menginjakan kaki di rumah Bima, dia terkejut karena tidak menyangka kalau suaminya punya rumah sebesar ini di kota. Dia juga bingung bagaimana cara membersihkan rumah sebesar itu. Debu menempel di mana-mana. Juga banyak sarang laba-laba. "Mas, rumah ini sudah berapa tahun nggak kamu tempati?" tanya Anjani. "Dari pertama beli, sekitar 2 tahun lalu. Habisnya, aku selalu sibuk di luar kota. Sayang sekali." Anjani masih memperhatikan ruang tamu di rumah itu. "Aku sengaja beli rumah ini buat persiapan saja. Biar kalau sudah berkeluarga, aku nggak bingung nyari rumah. Dan mulai sekarang, kita akan tinggal di rumah ini." Bima merangkul pundak istrinya sambil tersenyum. "Aku bingung cara bersihin rumah sebesar ini, Mas," ucap Anjani. "Jangan khawatir. Kamu istirahat saja. Nanti biar aku suruh orang buat bersihin rumah kita ya." Bima dan Anjani menempati kamar yang dekat dengan ruang tamu. Kamar itu juga bernuansa etnik Jawa. Di bagian depannya ada ukiran kata-kata menggunakan bahasa Sanskerta yang Bima sendiri tidak tahu artinya. 1 minggu sudah Anjani tinggal bersama Bima di rumah itu. Tapi benjolan di punggungnya tidak kunjung sembuh. Sekalipun Anjani sudah dioperasi, benjolan itu tetap tumbuh lagi. Sekarang benjolannya malah bertambah menjadi 3. Bengkaknya terus membesar seperti akan pecah. Bima sudah memujuk Anjani untuk dirawat di rumah sakit. Tapi dia tidak mau. Anjani tidak mau menjadi orang pesakitan. Dia ingin tetap mendampingi suaminya di rumah. Akhirnya setiap hari, dokterlah yang berkunjung ke rumah Bima untuk memeriksa secara rutin kondisi Anjani. Sayangnya, semakin lama kondisi Anjani semakin memburuk. Benjolan itu memang sudah agak kempes, tapi warna kulit punggungnya seperti memar dan busuk. Sekarang Anjani hanya bisa berbaring di tempat tidurnya. Di saat seperti itu, Anjani meminta sesuatu kepada Bima. Itu adalah permintaan pertamanya dari semenjak menikah dengan Bima. Walaupun Bima ini terbilang kaya raya, tapi Anjani tidak pernah minta apapun kepada suaminya. Baginya, hidup bersama Bima sudah lebih dari cukup. "Mas, aku boleh minta sesuatu?" tanya Anjani dengan nada bicara yang pelan. Dia menoleh perlahan ke arah suaminya yang sedang duduk di tepi tempat tidur. "Boleh sayang, kamu mau minta apa?" "Aku minta dibelikan balon berbentuk hati warna merah jambu. Mas masih ingat kan pertama kita ketemu di pasar malam itu, Mas ngasih aku balon berbentuk hati?" "Iya sayang, hari ini juga akan aku belikan," kata Bima sambil mengecup kening istrinya. Tidak butuh waktu lama, Bima bisa menemukan balon gas warna merah jambu dan berbentuk hati. Balon itu dia ikatkan di tempat tidur Anjani
dan dibiarkan melayang di atas. Malam itu mereka tidur bersama. Bima memeluk tubuh istrinya yang semakin kurus. Dia sangat mencintai Anjani. Tengah malam, Anjani membangunkan suaminya. Wanita itu terlihat segar, wajahnya juga tidak pucat lagi. Dalam kondisi mengantuk, Bima terbangun. Dia terkejut ketika melihat Anjani bisa bangun. "Mas, aku sembuh," kata Anjani sambil tersenyum. "Wah, alhamdulillah kalau begitu." Bima sangat senang melihat wajah istrinya yang tampak segar. "Mas, temani aku yuk," ajak Anjani. Dia turun dari tempat tidur. "Kemana?" Bima melirik jam dinding. "Masih jam 2 dini hari." "Ke kolam renang belakang rumah kita, Mas." Bima mengiyakan ajakan istrinya. Dia pun turun dari tempat tidur. Lengan Bima ditarik oleh Anjani. Wanita itu terlihat gembira sekali. Malam-malam begini, Anjani berendam di kolam renang. Bima sudah melarangnya, tapi Anjani memang bandel. Sesekali dia malah mencipratkan air ke arah Bima. Tepat jam 3 dini hari, mereka berdua kembali ke tempat tidur. Bima memeluk tubuh istrinya, dan itu menjadi pelukan terakhir. Sebab keesokan paginya, Anjani meninggal dunia. Dia tidur untuk selamanya. Bima menangis, bahkan dia berteriak di samping jasad Anjani. Dia tidak menyangka kalau kebahagiaannya sesingkat ini. Orang tua Anjani dijemput. Begitupun dengan orang tua Bima. Mereka semua berkumpul di kamar Anjani. Sementara itu, mayat Anjani dibaringkan di atas tempat tidur dan sudah dikafani oleh Bima sendiri. "Bu, Pak, aku mau memakamkan Anjani di kamarku sendiri," kata Bima dengan suara yang parau. Jelas saja itu membuat orang tua Anjani kaget. "Nggak bisa, Anjani akan kami bawa ke Mojosari," kata bapak Anjani yang sudah tua itu. "Aku masih sayang sama dia, Pak. Kumohon, izinkan aku memakamkannya di kamar ini. Aku janji akan merawat makam Anjani dengan baik." "Udah gila kamu, Bim. Biarkan Anjani dikubur di kampung halamannya," timbal Ibu Bima. "Aku belum siap kehilangan Anjani, Bu." Bima tertunduk sambil menangis. Menurut ayah, biarkan saja Bima mengubur istrinya di kamar ini. Kini ayahnya membela Bima. Kedua orang tua Anjani terdiam. Mereka seperti tengah mempertimbangkan permintaan Bima. "Ya sudah, kalau itu mau kamu. Tapi kamu harus jaga kuburan anak kami dengan baik," kata ayah Anjani yang akhirnya mengiyakan keinginan Bima. "Kalian sudah gila. Mana mungkin ada kuburan di dalam kamar?" pada ibunya Bima. "Biarkan saja, Mah. Itu kemauan anak kita." Ayahnya Bima tetap membela anaknya. Maka malam itu juga, lantai kamar Bima dibongkar. Anjani dikuburkan di dalam kamar itu. Balon gas berbentuk hati diikatkan di batu nisan Anjani. Mereka tidak menyadari satu hal, bahwa di sudut ruangan kamar Bima yang remang, Kanti berdiri menyaksikan pemakaman Anjani. Kanti sudah sejak lama berada di kamar itu. Dari awal, dia memang mengikuti Anjani. Bima rela melewatkan banyak klien potensialnya demi merawat makam Anjani. Bisnis kopi yang dia kelola perlahan pendapatannya kian menurun, sebab yang dilakukan Bima setiap hari hanya berdiam diri di kamar sambil mengelus-elus batu nisan istrinya. Setiap pagi dan sore, Bima rajin menyiram makam istrinya itu. Walaupun dia sangat menyayangi makam istrinya itu, Bima tidak tidur di kamar itu, melainkan mengisi kamar yang bersebelahan dengan makam. Suatu malam, Bima terbangun. Dia mendengar suara pintu kamar sebelah dibanting berkali-kali. Suara itu sangat mengganggu. Bima heran, siapa yang melakukannya? Padahal di rumah itu dia hanya tinggal sendirian. Pak Satpam tidak mungkin masuk ke dalam rumah tanpa izin Bima. Pak Satpam tidak mungkin masuk ke rumah tanpa seizin Bima. Terpikirkan oleh Bima kalau yang membanting pintu kamar sebelah itu adalah maling. Buru-buru dia bangun, kemudian mengambil sebuah pistol tipe Glock 20 yang dia beli dari pedagang ilegal. Sambil mengendap-endap, Bima mendekat ke pintu kamarnya.
Dia harus berhati-hati, takutnya maling itu juga bawa pistol. Dengan pelan, dia buka sedikit pintu kamarnya dan mengintip dari celah pintu itu. Tidak sampai 10 detik, Bima dengan cepat menutup kembali pintu kamarnya. Dia kaget dengan apa yang dilihatnya barusan. Di pintu kamar tempat Anjani dimakamkan, dia melihat sosok si Kanti sedang memainkan daun pintu. Wajahnya datar dan menakutkan. Rambutnya menjuntai panjang, mungkin sampai 10 meter merambah di atas lantai. Bima masih mendengar suara pintu dibanting. Jantung Bima berdetak hebat. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Beberapa saat kemudian, suara itu hilang. Bima kembali mengintip dari celah pintu, dan kali ini dia terjungkal saking kagetnya karena si Kanti berdiri tepat di depan pintu kamarnya sendiri. Pintu kamar Bima perlahan terbuka sedikit. Mungkin hanya 1 jengkal tangan orang dewasa. Masih dalam posisi duduk, Bima meringsut mundur sambil mengarahkan pistolnya ke pintu. "Salah aku apa sih? Kenapa kau terus menggangguku?" bentak Bima. Tidak ada sosok yang muncul dari balik pintu itu. Bima bangkit sambil terus waspada. Dia mendekat ke arah pintu. Dari balik pintu itu, ada seseorang yang melempar sebuah kain kafan yang tampak kotor. Masih ada butiran tanah pada kain kafan itu. Segera Bima ambil kain kafan itu. Terpikirlah sesuatu di kepalanya. Buru-buru dia keluar kemudian masuk ke dalam kamar tempat Anjani dikubur. Bima mematung di depan pintu kamar istrinya. Kain kafan yang dia bawa seketika terjatuh. Ada yang membongkar makam Anjani. Mayatnya digeletakkan begitu saja di atas lantai tanpa kain kafan alias telanjang bulat. Bima lari keluar rumah untuk memanggil Mang Asep, satpam menjaga rumahnya. Dia meminta bantuan untuk menguburkan kembali mayat Anjani. Mang Asep yang malam itu sedang mendengkur di posnya seketika terbangun karena Bima menggedor kaca jendela pos satpam. Mang Asep, tolongin saya, Mang," kata Bima dengan nada tinggi. Mang Asep dengan sigap memakai topi satpamnya dan keluar dari dalam pos. "Ada apa, Pak?" tanya Mang Asep. Dia ikut panik. Dalam hatinya, Mang Asep menebak-nebak kalau rumah majikannya itu kemalingan. "Ayo, ikut saya. Saya butuh bantuan Mang Asep sekarang." "Siap, Pak." Mang Asep penasaran. Lantaran jarang sekali malam-malam begini, Bima membangunkannya. Bima menyuruh Mang Asep untuk menunggu di depan kamar, sementara Bima akan mengkafani lagi istrinya itu. Setelah selesai, Bima langsung menghampiri Mang Asep, kemudian menyuruhnya untuk mengambil cangkul di gudang. "Mang, malam ini gak lihat orang masuk ke rumah saya kan?" tanya Bima sebelum Mang Asep mengambil cangkul. "Gak lihat, Pak." "Oh iya, Mang Asep kan dari tadi tidur," kata Bima kesal. "Maaf, Pak, saya ketiduran. Memangnya ada apa ya, Pak?" "Makam istri saya ada yang bongkar." "Hah? Serius, Pak?" Kedua mata Mang Asep melotot saking kagetnya. "Iya, Mang, cepat ambil cangkul, bantu saya menguburkan lagi." "Baik, Pak." Tak lama berselang, Mang Asep muncul membawa 2 buah cangkul. Dia memberikan 1 cangkul itu pada majikannya. Tangan Mang Asep bergetar ketika menyentuh mayat Anjani yang mulai membusuk. Wajah Anjani keribu dan lembek. Di bagian mata dan hidungnya menetes darah hitam yang kental. Mayat itu baru akan mengalami proses pembusukan. Mang Asep turun ke dalam liang lahat. Dia menyambut mayat yang disodorkan Bima dari atas. Setelah itu, Bima ikut masuk ke dalam liang lahat. Sebelum mayat Anjani dihadapkan ke arah kiblat, tiba-tiba Mang Asep melihat kedua mata Anjani melotot. Mayat itu kemudian tersenyum dingin kepada Mang Asep. Jelas saja Mang Asep kaget, kemudian berteriak. Refleks dia keluar dari liang lahat itu. Anehnya, yang melihat kejadian mengerikan itu hanyalah Mang Asep. Sementara Bima tidak melihat keanehan apapun pada mayat Anjani. "Ada apa, Mang?" tanya Bima kaget. "Bu Anjani hidup lagi," tunjuk Mang Asep ke arah mayat Anjani.
Mang Asep masih melihat kalau Anjani itu melotot sambil tersenyum. Dia pun lari keluar dari kamar, meninggalkan Bima seorang diri di dalam liang lahat. "Mang Asep, tunggu, mau kemana, Mang?" panggil Bima dari dalam liang lahat. Ini masih jam 3 dini hari. Hujan turun begitu deras membasahi kota metropolitan. Sepagi itu, pasar dekat rumah Bima mulai sibuk. Banyak mobil pick-up yang keluar masuk pasar untuk mengangkut barang dagangan. Koloni gelandangan yang tidur di emper pertokoan mulai berlarian mencari tempat yang aman dari cipratan air hujan. Di emper masjid dekat pasar, seorang pemuda berpakaian hitam putih masih tidur pulas berbantalkan tas gendong miliknya. Dia adalah seorang pengangguran yang seharian mencari kerja. Namun nasib baik belum memihak kepadanya. Berbeda dengan orang-orang itu, apa yang dilakukan Bima di jam 3 dini hari sangat tidak lazim. Dia sedang susah payah mengubur kembali istrinya. Kedua tangannya gemetar membetulkan ikatan kain kafan. Kain itu lembab dan seringkali mudah copot. Keringat membasahi wajah Bima. Sesekali menetes ke wajah istrinya yang mulai membusuk. Setelah berhasil menghadapkan jenazah ke arah kiblat, dia menutupnya dengan papan, kemudian menguburkannya kembali. Setelah selesai, Bima terkapar di samping kuburan istrinya. Dia sangat kelelahan, hingga akhirnya dia pun tidur pulas. Jam 10 pagi, Bima tergeragap bangun. Kamar itu sangat kotor, tanah berserakan di mana-mana. Cangkul bekas semalam tergeletak di samping Bima. Dia mengucek kedua matanya, kemudian beranjak ke kamar mandi. Langkah Bima terhenti ketika melihat tapak kaki berlumur tanah di atas lantai. Tapak itu mengarah ke kamar mandi. Perlahan, Bima mengikutinya. Setibanya di kamar mandi, tapak kaki misterius itu merambat ke dinding dan berhenti di dekat lampu. Di sana ada sebuah tulisan menggunakan noda tanah. Itu adalah tulisan Anjani. Bima sangat kenal gaya tulisan istrinya. "Pergilah ke Mojosari, Mas." Begitulah pesan yang tertulis di sana. Sesaat setelah Bima membacanya, tulisan itu lenyap begitu saja. Ada apa di Mojosari? Kenapa Anjani menyuruhnya untuk pergi ke sana? Karena penasaran, hari ini juga Bima akan berangkat ke Mojosari. Lagi pula, memang ada yang belum terpecahkan dari semua kejadian itu, apalagi tentang Kanti yang selalu menerornya. Tapi Bima tidak akan membiarkan rumah ini kosong. Dia akan membayar seorang asisten rumah tangga untuk menjaga rumahnya selama Bima pergi. Selesai mandi, Bima langsung menelpon sebuah yayasan penyalur tenaga kerja. Di kota ini, yayasan Rajin Bersahaja punya prestasi yang baik dalam hal penyalur asisten rumah tangga. Mereka merekrut para perempuan kemudian menyalurkannya ke seluruh kota. Dan pagi ini yayasan itu menerima telepon dari Bima. Setelah sepakat soal gaji, pengelola yayasan itu pun memanggil Zulfa. Dia adalah salah satu pegawai baru di yayasan ini. Zulfa berasal dari kampung. Umurnya 23 tahun. Dia baru 3 hari tinggal di yayasan. Dan hari ini adalah gilirannya untuk disalurkan sebagai asisten rumah tangga. "Zulfa, hari ini kamu dapat pekerjaan. Lokasinya gak jauh dari yayasan," kata Bu Rani. Dia adalah pengelola yayasan ini. "Iya, Bu." Wajah Zulfa berbinar. Dia senang karena akhirnya mendapatkan pekerjaan. "Kerjaannya gak ribet kok. Orangnya mau pergi selama beberapa hari. Kamu cukup jaga rumah itu saja." "Baik, Bu." Zulfa mengangguk. "Kalau kerja kamu bagus, bisa jadi si pemilik rumah akan terus mempekerjakan kamu." "Saya akan bekerja sebaik mungkin, Bu," kata Zulfa. Hari itu juga Zulfa diantar oleh mobil yayasan menuju rumah Bima. Dia turun di depan gerbang. Tidak ada satu orang pun yang menyambut kedatangan Zulfa. Pintu gerbang itu dibiarkan terbuka sedikit. Pos satpamnya juga sepi. Zulfa celingukan dan dengan ragu-ragu, dia masuk ke halaman rumah Bima. Dia terus berjalan melewati pepohonan mangga yang rindang. Zulfa kemudian berhenti di beranda rumah. "Permisi," kata Zulfa. Tak ada jawaban dari pemilik rumah.
Dia kemudian mengetuk pintu rumah itu. Seketika pintu dibuka, Bima akhirnya muncul. Dia sudah berpakaian rapi hendak berangkat ke Mojosari. "Ayo masuk," kata Bima. "Pekerjaanmu mudah saja. Cukup jaga rumah ini. Kamu tidak perlu membersihkan seluruh ruangan. Kerja semampu kamu saja. Yang penting, kamu harus selalu awasi rumah ini. Jangan sampai ada orang asing masuk. Aku sudah pasang CCTV di gerbang dan di halaman rumah. Kamu bisa cek setiap saat dilihat CCTV. Ini uang cash buat makan kamu sehari-hari." Bima menyerahkan sejumlah uang. Tanpa berkenalan lebih dahulu, Bima mencerocos tanpa jeda, membuat Zulfa harus fokus mendengarkan semua arahannya. Dan yang paling penting, Bima menoleh ke arah Zulfa. "Kamu lihat kamar itu." Bima menunjuk ke kamar tempat Anjani dikubur. "Iya, Pak." Zulfa mengangguk. "Jangan sekalipun masuk ke kamar itu. Apapun yang terjadi, kamu nggak boleh masuk ke sana," ujar Bima. Wajahnya terlihat sangat serius, bahkan terkesan mengancam. "Baik, Pak," timbal Zulfa dengan terbata-bata. "Ini kunci rumahnya dan ini kunci gerbang. Aku mau pergi untuk beberapa hari," kata Bima. Dia mengambil koper dan bergegas ke garasi mobil. Zulfa mengikutinya dari belakang. Dia menawarkan bantuan untuk membawa koper, tapi Bima menolak. Setelah Bima pergi, Zulfa masuk kembali ke dalam rumah. Dia mengunci pintu dan jendela rumah itu rapat-rapat. Sekarang tinggal Zulfa sendirian di rumah. Dia berjak kagum melihat interior rumah bernuansa Jawa. Zulfa melangkah mendekat ke sebuah foto pernikahan Bima dan Anjani yang cukup besar. Foto itu dipajang di ruang tamu. "Cantik," gumam Zulfa. Dia tersentak ketika mendengar seseorang membuka pintu kamar. Zulfa mengerutkan dahi. Dia memperhatikan wajah wanita yang muncul dari kamar itu. Wajahnya sama seperti di foto. "Istrinya Pak Bima ya?" tanya Zulfa. Wanita itu mengangguk sambil tersenyum. "Saya Zulfa, asisten rumah tangga baru di rumah ini." Nah, sekian dulu untuk cerita kali ini, dan untuk kelanjutan ceritanya bisa kalian simak di video berikutnya.